Yang pertama adalah tren pelarangan media sosial. Sebanyak 26 platform media sosial kan dilarang oleh pemerintah Nepal. Dan itu membuat kemarahan yang sangat memuncak di kalangan generasi Z. Setelah Indonesia, Nepal itu ada kesamaan ya. Sama-sama marah terhadap korupsi, sama-sama marah terhadap, dan targetnya itu elit politik. Nah, itu dianggap terinspirasi dari Indonesia. Ada juga simbol-simbol menarik nih, seperti pengibaran bendera animasi One Piece. Polanya hampir mirip dengan Indonesia. Ya bisa dikatakan meniru di Indonesia, cuman di sana mungkin ledakannya lebih besar daripada Indonesia. Ya, Sobat Sindo, kita ketemu lagi di Sindoskop dengan episode yang berbeda karena di sini sudah ada kawan-kawan saya, ya. Bersama saya Andri Susanto, kita akan membahas tentang isu yang paling menarik belakangan ini, yaitu soal gerakan Gen Z di Nepal. Nah, di sini sudah ada kawan-kawan nih, redaktur dari Internasional Sindo News. Jadi kalau Sobat Sindo penasaran siapa yang nulis artikel-artikel ya di kanal internasionalnya Sindo, nah ini nih orang-orangnya nih. Mereka bertiga ini. Silakan perkenalkan diri dulu dong. Saya Muhaimin. Saya Udin. Dan saya Andika. Wah, ini tiga-tiganya ini kawakan sekali di kancah internasional nih ya. Dan udah biasa menulis banyak peristiwa-peristiwa internasional. Nah, kita ngomongin satu tema yang lagi ramai sekarang, yaitu adalah soal Nepal. Ini awalnya kita lihat biasa-biasa aja di Nepal nih. Ya kan, demo biasa, dan itu juga banyak terjadi di belahan negara lain ya, termasuk di Indonesia juga. Tetapi yang membuat beda adalah demonya kok jadi makin kesini kok semakin besar, terus kemudian semakin anarkis, dan terus kemudian banyak korban jiwanya nih. Nah, ini kira-kira update terakhir seperti apa sih? Update terakhir yang saya baca dari media-media sana itu sekarang cenderung kondusif ya. Jadi lebih aman ya sekarang ya? Agak mulai mereda setelah eskalasi memuncak pada Senin dan Selasa malam. Jadi demo itu dimulai Senin itu massa berkumpul di dekat parlemen. Itu udah mulai marah itu karena ingin membakar gedung parlemen, ya mirip-mirip. Mirip-mirip di sini? Ya, ya. Ngomong aja Mas. Saya nggak pengen dilaporin nih. Takut dilaporin ya? Iya. Iya, tapi gimana Mas Andika? Kalau menurut Mas Andika, apa sih penyebabnya gitu? Apa sih yang men-trigger peristiwa ini terjadi gitu? Yang pertama adalah tren pelarangan media sosial. Sebanyak 26 platform media sosial kan dilarang oleh pemerintah Nepal. Dan itu membuat kemarahan yang sangat memuncak di kalangan generasi Z. Padahal motif awal utama pelarangan tersebut sebenarnya adalah tren munculnya Nepo Kids ataupun Nepo Babies. Jadi tren di mana anak-anak dari para pejabat pemerintahan, DPR dan parlemen itu memamerkan kekayaan, mobil, flexing dan lain sebagainya. Mereka memamerkan kekayaan, mereka kuliah di luar negeri, mereka bisa traveling kemana-mana dan lain sebagainya. Sementara sebagian generasi Z di Nepal sendiri itu ya hanya jadi penonton aja di medsos. Jadi hingga muncul kecemburuan-kecemburuan sosial yang berlebihan, dan itu menjadi semacam ketakutan bagi pemerintah hingga pemerintah pun melarang medsos. Dan ternyata larangan medsos itu berdampak yang sangat luas, yaitu dengan kemarahan Gen Z itu dengan menggelar aksi-aksi demo yang berujung pada kerusuhan. Dan kerusuhan itu kan karena dipicu oleh meninggalnya 19 demonstran. Kemudian ada isu pemerkosaan massal oleh polisi, tentara terhadap perempuan dan gadis-gadis muda yang ikut aksi demonstrasi, dan ancaman-ancaman yang masif, sehingga istilahnya kemarahan itu memuncak. Dan ada indikasi karena ini media sosial, karena itu mereka ini trennya Gen Z, mereka menyerangnya lebih ke arah personal. Jadi ketua DPR, Menteri Keuangan, mirip-mirip ya, mirip-mirip. Jadi trennya tidak menyerang institusinya parlemen semata, tapi langsung ke rumahnya, langsung ke komplek-komplek perumahan Menteri Keuangan dan lain sebagainya. Artinya kerusuhan itu tidak terjadi di perumahan atau permukiman warga biasa ya? Tidak, di komplek-komplek elit aja. Menariknya itu yang jadi target itu rumah-rumah politisi, bahkan kantor partai politik berkuasa ya. Bayangin coba kalau terjadi di sini. Ya, itu
agak sangar. Serem ya. Ya. Tapi ya kalau Jadi serangannya itu langsung ke rumah pejabatnya. Jadi dan kayak, pejabatnya juga kena loh. iya, Iya. Kan? karena pejabatnya nggak lari. Kalau di Indonesia kan sudah pergi dulu. Dan di Nepal itu parahnya pejabatnya masih ada di rumah. Jadi beberapa itu mengalami luka, ada yang dikejar sampai ke sawah, Ke sungai. sampai Iya, dikejar Menteri- sampai ke sungai. Iya, Menteri Keuangannya ya. Iya, sampai ada yang dievakuasi militer itu naik helikopter karena Belum sempat kabur ya. iya belum sempat kabur. Belum sempat kabur ya. Ya nggak tahu kenapa pejabatnya masih pada di rumah mereka masing-masing. Nah, Dan Padahal itu sudah diserah. terjadi itu seperti tanpa skenario. Jadi Oh. langsung sporadis blur gitu loh. Berbeda dengan Indonesia. Kalau ini Indonesia ada kan garis. dari A terus Iya, pindah iya. ke B, pindah ke C, pindah ke D. Kalau Ini yang mereka harus digaris bawah itu tanpa skenario itu. kelihatannya tanpa skenario. Jadi langsung blur. Jadi sporadis ya? Jadi apakah mungkin tempatnya itu berdekatan gitu rumah-rumahnya dan lain sebagainya. Dan itu kan terjadi dalam hitungan jam ke beberapa tempat itu. Kayaknya ada unsur spontanitas dari demonstran itu. Iya. Tapi yang jadi korban juga salah satunya ya yang meninggal dunia itu adalah mantan istri Mantan PM. Iya. Nah, itu gimana tuh? Itu kan dibakar hidup-hidup sama massa ya Kak. Itu berbarengan dengan rumahnya kan? Pembakaran itu Iya. kan dan dia ada di dalam rumah ya intinya itu ya. Jadi pembakaran itu terjadi Ngeri. ketika demonstran datang ke rumahnya, dia nggak bisa keluar rumah, rumahnya dibakar. Dan dia meninggal setelah dibawa ke rumah sakit, nggak bisa diselamatkan nyawanya. Jadi beberapa kayak Menteri Keuangan itu yang dikejar-kejar sampai jatuh ke sungai, sampai dia hampir ditelanjangi. Terus kalau mantan Perdana Menterinya itu yang sampai dikejar-kejar sampai ke sawah, sampai dievakuasi dengan helikopter oleh militer. Itu apa enggak itu ya? Polisinya kemana? Enggak ada. Nah, iya, Tidak makanya ada itu- antisipasi. Itu yang Tidak jadi pertanyaan ya. Tidak terbaca. Apakah karena aparat spontanitas keamanan. itu? Kalau menurut Mas gimana? Mungkin apa ya, situasinya kalau kita lihat mirip di Indonesia ketika demonstrasi itu chaos, itu kita lihat nggak ada polisi di beberapa tempat strategis ya, yang ada kan pengamanan oleh tentara itu sendiri. Jadi mungkin di sana situasinya mungkin tentara lebih mendapat trust dari masyarakat Nepal daripada Polisi. pihak kepolisian, karena di beberapa lokasi demonstran memang nggak terlihat keberadaan polisi juga di sana. Jadi memang sudah diambil alih ya. Jadi tentara mendapatkan trust dari masyarakat dan tentara melakukan kontrol langsung agar demonstrasi tidak semakin parah. Nah, ini terakhir apa? Darurat militer di sana. Iya, darurat militer karena kan panglima militernya sudah sudah mengumumkan akan mengambil alih ya kan, akan mengambil alih dan pembentukan pemerintahan transisi ke depannya. Dan ada isu yang menarik itu ternyata pas waktu pidato panglima militernya di belakangnya itu ada gambar raja Nepal gitu. Jadi ada kesan itu konspirasi bahwa Pak militer itu ingin menghidupkan kembali kerajaan Nepal gitu. Nah, ini menarik nih. Kita ngomongin konspirasi. Katanya memang banyak konspirasi yang beredar nih sebenarnya di media, terus kemudian di media sosial juga. Kalau dari kawan-kawan sendiri melihatnya seperti apa nih? Konspirasinya itu salah satunya itu ya, mengembalikan lagi Nepal ke bentuk kerajaan. Iya, itu salah satunya. Selain itu kalau dari faktor geopolitik kan di situ ada pertentangan antara Cina, India dan Amerika gitu kan. Di mana Nepal ini merupakan negara ketiga yang di sekitar kawasan Asia Selatan yang mengalami kerusuhan. Setelah pernah Sri Lanka, kemudian Bangladesh, dan ternyata sekarang Nepal. Jadi di situ ada pengaruh Cina yang sangat dominan hingga dan ada India dan Amerika itu kan tidak terlalu suka karena mereka berbatasan langsung, sehingga ada upaya-upaya untuk mengurangi pengaruh-pengaruh Beijing di negara tersebut. Sehingga salah satu upaya mengurangi pengaruh itu kan dengan mengubah pemerintahan, transisi pemerintahan menuju pembentukan, dan upaya itu salah satunya dengan menumpang aksi demonstrasi Gen Z tersebut. Tapi ada satu titik temu ya, ada kesamaan antara krisis Nepal, Sri Lanka, Sri Lanka apa? Bangladesh. Iya, Bangladesh. Iya. Apa itu titik temu itu ya? Atau korupsi yang parah. Korupsi yang parah ya. Artinya ada satu kesamaan gitu, bahwa memang sistem pemerintahan yang dipenuhi oleh korupsi itu punya kecenderungan untuk
membuat masyarakatnya itu teriak dan akhirnya berunjuk rasa gitu.